Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 393 secara mendalam. Memikirkan hal ini, Tang San sedikit santai. Di bawah bimbingannya, perahu es terus melintasi di antara bunga-bunga berwarna hangat, menghindari rangkaian bunga berwarna dingin, dan masuk jauh ke dalam dengan cepat. Tim mereka juga tidak diragukan lagi, satu-satunya tim yang tidak berkumpul menuju pintu keluar. Menurut informasi yang diberikan oleh Suziran, frekuensi nyanyian di Taman Neraka pada awalnya relatif rendah, meskipun interval spesifik tidak dapat ditentukan, tren keseluruhan adalah semakin dekat waktu penutupan Taman Neraka, semakin banyak nyanyian. Semakin tinggi frekuensinya, semakin berbahaya di Hell Garden. Oleh karena itu, meskipun jumlah bunga berwarna hangat telah berkurang, jumlah keseluruhannya masih sangat besar, dan pada dasarnya mereka dapat dihubungkan bersama. Kapal es terus bergerak, dan tanpa hisap tanah, konsumsi Wu Bingji juga berkurang banyak. Saat memasuki area luas yang ditutupi dengan bunga berwarna hangat, Guli akan menggunakan percepatan waktu untuk lebih meningkatkan kecepatan perahu es. Tang San tidak bergabung dengan barisan percepatan. Sebagai inti dari tim, selain membimbing arah, yang lebih penting adalah menjaga dari kemungkinan risiko setiap saat. Lagi pula, di Taman Neraka yang misterius ini, tidak ada yang tahu apa yang diharapkan. Perlahan-lahan, mereka menjauh dari arah pintu keluar. Sinar besar cahaya di bidang penglihatan asli secara bertahap menjadi lebih kecil saat mereka terus bergerak menjauh, tetapi masih terlihat jelas. Telur kristal tidak memberikan panduan lebih lanjut, hanya memancarkan cahaya perak samar, tetap tenang di tangan Tang San. Setiap 2 jam, Tang San membiarkan teman-temannya beristirahat dan menyesuaikan diri untuk menjaga kondisi terbaiknya. Dalam proses istirahat dan penyesuaian, ia juga pergi ke tempat di mana bunga berwarna dingin dan berwarna hangat bertemu, dan melepaskan malapetaka lagi untuk menilai arah konvergensi riak malapetaka. Dia menemukan bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin sedikit area yang ditutupi oleh bunga berwarna hangat, dan semakin tinggi area cakupan riak malapetaka. Aku tidak tahu seberapa jauh jaraknya dari pusat, tetapi setelah hampir seharian bepergian, bunga-bunga berwarna hangat mulai gagal untuk terhubung. Dalam situasi seperti itu, kapal es hanya bisa memaksa terobosan. Tang San membuka jalan dengan geng emas liger dan dengan cepat bergegas melalui area yang ditutupi oleh bunga berwarna dingin, tiba di area bunga berwarna hangat berikutnya. Wu Bingji dan lainnya akhirnya tahu betapa menakutkannya bunga dingin itu. Yang paling menakutkan bukanlah serangan itu. Serangan itu paling banyak setara dengan serangan yang diluncurkan oleh monster roh dari peringkat ke-6 dan ke-7, tetapi kekuatan melahap yang ada di mana-mana akan sangat meningkatkan konsumsi mereka. Jika bukan karena pembelian banyak harta surga dan bumi yang mengisi vitalitas dan kekuatan darah sebelum datang saat ini, aku khawatir mereka tidak akan dapat melanjutkan, dan kecepatan kemajuan mereka mulai melambat karena mereka harus menghadapi serangan bunga dingin. Ketika mereka melewati bunga ketiga berwarna sejuk yang harus dilewati, lagu kedua akhirnya berbunyi. Tang San mencoba merasakan perubahan dalam Doom Ripple. Doom Ripple jelas menjadi lebih padat, dan bunga-bunga hangat terus berkurang. Tang San mengerutkan kening. Menurut situasi ini, bahkan jika mereka mencapai pusat Doom Ripple, ketika mereka kembali, apakah mereka harus menghadapi serangan bunga dingin di sepanjang jalan? Bahkan konsumsi murni tidak akan tahan. Bangun. Tang San ragu-ragu di dalam hatinya, dan tanpa sadar melihat telur kristal di tangannya. Pergilah. Situasi aneh terjadi, seolah merasakan keraguan-raguan di hatinya, sebuah pikiran datang dari telur kristal lagi. Pikiran spiritual Tang San keluar, bisakah kamu memastikan bahwa kami juga kembali dengan selamat? Ya, pikiran itu menjawab singkat. Tang San memperhatikan bahwa ketika pikiran yang tersisa ini mengirimkan 2 pikiran ini, itu jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan tampaknya menghilang. Ada tekanan tak terlihat di Taman Neraka. Tang San bisa merasakan bahwa jika kesadaran dewa muncul di tempat ini, akan ada risiko besar. Karena itu, dia tidak bisa menilai apakah dia bisa pergi dari sini hidup-hidup bersama teman-temannya jika dia berusaha sekuat tenaga, terutama setelah masuk lebih dalam. Tang San sekali lagi mengirimkan pikiran spiritualnya, kami akan terus bergerak maju, tetapi jika aku merasa bahwa kami tidak akan memiliki cukup waktu dan kemampuan untuk kembali, kami hanya bisa berhenti bergerak maju. Yang mulia, bagaimanapun juga, kami harus bertahan hidup. Crystal Egg tidak menjawab lagi kali ini.
Aku tidak tahu apakah Chanian terlalu lemah, atau apakah dia setuju dengannya. Perahu es terus bergerak maju. Tang San sendiri sebenarnya sangat berharap bisa mengupas misteri yang dimiliki ruang unik ini. Dia membiarkan Cheng Zicheng mulai berakselerasi dengan kecepatan penuh. Wu Binji mempertahankan perahu es, dan perubahan waktu guli dipercepat untuk mempercepat kemajuan mereka sebanyak mungkin. Saat menerobos rangkaian bunga berwarna dingin itu, Tang San melepaskan geng emas ligar ke tingkat yang lebih besar, melindungi teman-temannya dan meminimalkan konsumsi mereka. Meskipun konsumsinya sendiri meningkat, kata istik Xuan Tian Gong yang tak henti-hentinya membuat dia pulih cukup cepat. Ketika lagu itu dibunyikan untuk ketiga kalinya, seberkas cahaya yang mewakili jalan keluar telah berubah menjadi garis yang sangat tipis di kejauhan. Adapun Tang San dan yang lainnya, hampir setiap 1000 meter mereka maju, mereka harus melewati ladang bunga berwarna dingin seluas ratusan meter persegi, dan semakin sulit untuk bergerak maju. Dan di daerah ini, riak malapetaka tampaknya telah menutupi semua tempat, begitu padat sehingga hampir mustahil untuk menentukan arahnya. Tang San tahu bahwa mereka semakin dekat ke pusat Doom Ripple. Setelah nyanyian ketiga, semua orang beristirahat dan menyesuaikan diri, dan secara bertahap pulih. Cheng Zicheng bertanya kepada Tang San, "Xiao Tang, arah mana yang akan kita tuju selanjutnya?" Tang San mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu arah, lalu ketika dia selesai mengucapkan dua kata ini, dia tiba-tiba berhenti. "Ada apa?" Cheng Zicheng melihat kegelisahannya. Tang San meletakkan tangannya, keraguan muncul di matanya. Yang lain juga merasa ada yang tidak beres dengannya dan menoleh. Wu Binji berkata, "Apakah ada yang salah, Tang San?" Tang San mengerutkan kening dan berkata, "Arahnya adalah arah itu, tetapi ke arah itu, aku tidak bisa merasakan kehadiran bunga-bunga hangat." Ya, dalam persepsi kekuatan spiritualnya, arah itu penuh dengan warna-warna dingin yang tampaknya tak berujung, dan jangkauan yang dapat dideteksi oleh kekuatan spiritualnya juga sangat ditekan. Kali ini, bahkan Wu Binji ragu-ragu. Mereka melewati area bunga berwarna dingin lagi dan lagi, jadi mereka sangat takut dengan kekuatan melahap yang ada di mana-mana. Jika mereka menerobos ke dalam bidang tanpa akhir tanpa bunga berwarna dingin, maka mereka akan menghadapi serangan tanpa akhir. Selain itu, mereka juga tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi area itu dan di mana tepatnya titik akhirnya. "Kakak senior, kamu tetap di sini, jangan pergi lebih jauh, tunggu saja aku di sini," kata Tang San dengan pasti. "Ah, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana kami bisa membiarkanmu berpetualang sendirian?" Wu Binji berkata segera. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak, ini adalah pilihan terbaik. Kamu tahu, kekuatanku lebih kuat. Karena tidak ada area dengan bunga hangat sebagai tempat tinggal, itu berarti pergi jauh ke dalamnya dan kita bisa istirahat. Sesuaikan waktu, aku bisa bertahan lebih lama ketika aku bertindak sendiri, dan jika aku sendirian, kecepatanku akan lebih cepat. Aku akan mengontrol jarak maju sesuai dengan waktu yang aku bisa bertahan. Begitu aku merasakannya, aku di luar kekuatanku ketika saatnya tiba, kamu akan segera mundur. Jika kamu bertindak dengan semua orang, begitu salah satu darimu kelelahan, akan lebih sulit bagi semua orang untuk menebus satu sama lain. Akan jauh lebih mudah bagiku sendiri." Wu Binji ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Tang San buru-buru berkata, "Kakak senior, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mencari kematian sendiri, aku pasti akan kembali dengan selamat. Sudah terdengar 3 kali, dan aku berharap itu akan terjadi lain kali dan aku kembali." Solen 5 Chapter 394 Pusat Doom. Wu Binji menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke. Kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati, dan ketika semuanya tidak berhasil, kamu harus bergegas kembali." Tang San berkata, "Jika lain kali nyanyian berbunyi, dan aku belum kembali, kamu akan mulai berjalan kembali. Setelah aku kembali, aku akan mengejarmu. Ketika aku berjalan kembali, kakak senior, aku akan mengandalkanmu untuk lindungiku dengan es dingin. Tetap di kapal es dan buka jalan dengan ledakan es. Saat membaca Broterby, saat nyanyian berbunyi, kamu harus melindungi semua orang agar tidak bingung. Jika perlu, gunakan semangat murid keterampilan jiwa ungu untuk bangun semuanya. Kamu dapat yakin, aku tidak akan ada sesuatu." Wu Binji memandangnya dalam-dalam dan berkata, "Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, untuk kita, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Di dalam dirimu aku benar-benar melihat harapan manusia kita." Tang San mengangguk dengan paksa padanya,
Tidak lagi membuang waktu, memegang telur kristal di tangan kirinya, berbalik dengan tegas, naik ke udara, dan bergegas langsung ke bunga-bunga dingin di depannya. Dia tidak perlu menjaga perahu es, dan tentu saja dia tidak perlu membiarkan geng emas Liger keluar untuk membuka jalan, dia hanya perlu membiarkan geng emas Liger menjaga tubuhnya. Setiap serangan dari bunga keren akan diubah menjadi bubuk oleh geng emas Liger. Pada saat yang sama, Tang San menutup semua pori-porinya, mencoba yang terbaik untuk mencegah kekuatan melahap dunia luar mempengaruhi dirinya. Setelah bergegas ke area bunga berwarna dingin, dia berakselerasi penuh dan bergerak maju dengan cepat. Pada saat yang sama, Xuan Tiangong di tubuhnya berfungsi penuh, dengan cepat memulihkan energi yang dikonsumsi. Setelah Xuan Tiangongnya mencapai peringkat ke-7 dan memiliki inti jiwa, kemampuannya untuk pulih dari sirkulasi internal sangat meningkat, yang juga merupakan tempat kepercayaan dirinya. Tang San tidak mencoba untuk berteleportasi atau menggunakan kemampuan terbangnya, karena itu akan menghabiskan energinya lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, ruang ini tidak stabil, terutama dengan riak malapetaka yang semakin padat. Tang San takut salah satu teleportasinya tidak baik, tetapi dia telah pergi ke arah yang salah. Liger Jin Gang layak menjadi garis keturunan tingkat pertama, dan Gang Qingnya yang sangat mendominasi dapat dikatakan tak terkalahkan. Pada saat yang sama, dia melindungi Tang San sebanyak mungkin, sehingga konsumsinya sendiri berkurang dalam prosesnya. Bergerak maju, terutama dia bisa menahan cengkeraman dunia luar. Sifat Xuan Tiangong yang gencar juga memungkinkan vitalitas Tang San hampir tidak dipertahankan, agar tidak tertelan dan cepat menurun. Masalah terbesar yang dia hadapi sekarang adalah tidak ada bunga berwarna hangat sebagai pijakan, jadi dia hanya bisa menyelinap ke bagian terdalam sesegera mungkin. Seperti yang dia katakan kepada Wu Bingji, jika dia tidak tahu kapan dia mencapai batas yang bisa dia tanggung, maka dia akan segera kembali tanpa ragu-ragu. Tidak ada gunanya pikiran Kaisar Iblis Kristal memaksanya. Lagi pula, bahkan jika Kaisar Iblis Kristal ingin berurusan dengannya, dia harus menunggunya keluar. Itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya di sini. Dengan cara ini, Tang San terus berlari selama hampir 2 jam dengan kekuatannya yang panjang. Vitalitas dan kekuatan darah di dalam tubuhnya mulai menurun secara signifikan, dan kecepatan pemulihan mulai gagal mengimbangi kecepatan konsumsi. Dan bunga-bunga berwarna dingin di sekitarnya juga mulai menjadi lebih padat dan lebih kuat, dan bunga-bunga biru yang lebat terus menunjukkan sisi mengerikan mereka, menyerangnya dengan ganas, membuatnya bergerak lebih cepat dan lebih lambat. Pada saat ini, dia masih tidak menemukan tempat untuk berdiri, dan dia tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa dia sekarang telah memasuki area inti di mana riak malapetaka berasal. Yang mulia, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan lagi. Bisakah kamu membimbingku? Tang San memperkenalkan pikiran spiritualnya ke dalam telur kristal, dia akan menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Cahaya perak pada telur kristal berkedip sedikit, dan tiba-tiba, cahaya perak meledak dan menyelimuti Tang San. Tang San hanya merasakan tubuhnya bergetar, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, merek Kaisar Perak Birunya sendiri tampak bergetar, dan Kaisar Perak Biru telah mengebor tanpa terkendali. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Kaisar Perak Biru yang telah dibor dengan cepat berubah menjadi biru dan terlihat seperti bunga malapetaka di sekitar mereka. Tang San segera menyadari sesuatu, dan mengendalikan Kaisar Perak Biru ini untuk mengelilingi dirinya. Benar saja, serangan bunga berwarna dingin di sekitarnya mulai berkurang dengan cepat sampai menghilang. Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk bernafas, dia mencoba mengambil kembali geng emas ligernya, dan kebencian dari sekitarnya menghilang. Pada saat ini, dikelilingi oleh Kaisar Perak Biru, dia tampaknya telah menjadi bagian dari lingkungan. Yang lebih aneh lagi adalah Tang San jelas merasa bahwa merek Kaisar Perak Birunya menyerap energi bunga berwarna dingin di udara sekitarnya, dan perubahan aneh terjadi di sekitarnya. Telur ini tampaknya telah memberinya semacam kemampuan, meskipun itu hanya kemampuan sementara, tetapi itu telah menyelesaikan krisis yang dia hadapi sekarang. Xuan Tiangong Tang San awalnya mampu menelan kekuatan berbagai garis keturunan dan mengubahnya menjadi bagian dari kemampuannya sendiri, tetapi menghadapi bunga dingin dan hangat, dia tidak berani menelannya dengan mudah, karena bunga yang tampaknya datang dari neraka tampaknya terkait erat dengan nasib buruk. Tapi sekarang, di bawah pengaruh telur kristal, Kaisar Perak Biru Tang San tampaknya tidak melahap energi bunga berwarna dingin, tetapi mengasimilasinya sehingga ia memiliki kemampuan bunga berwarna dingin. Ini sangat aneh, itu benar-benar layak diberikan oleh Kaisar Iblis Kristal. Tang San diam-diam mengeluh, ada cara yang bagus, mengapa tidak menggunakannya lebih awal?
Dia berhenti sejenak dan melanjutkan konsumsinya. Tidak ada kekurangan energi spiritual di taman neraka ini, sebaliknya, energi spiritual di sini sangat kaya, tetapi aura ini terkontaminasi dengan nasib buruk. Tetapi pada saat ini, ketika Kaisar Perak Biru Tangsan berasimilasi menjadi bentuk bunga berwarna dingin, dia sangat terkejut menemukan bahwa bunga berwarna dingin yang diubah Kaisar Perak Biru secara aktif menyerap nasib buruk. Ketika dia menyerap energi spiritual surga dan bumi di taman neraka, bagian yang mengandung nasib buruk langsung memasuki Kaisar Perak Biru dan berubah menjadi energi bunga dingin, sedangkan energi spiritual murni surga dan bumi dihirup ke dalam tubuhnya, dengan cepat memulihkan konsumsi energinya. Apakah ada hal yang baik? Apakah ini berarti dia dapat berkeliaran dengan bebas di taman neraka ini? Sambil menghela nafas lega, Tangsan pertama-tama menyesuaikan dirinya ke keadaan terbaik, dan kemudian dia secara langsung dan perlahan melepaskan dirinya. Perubahan Jinpeng menyebar sayapnya. Ketika sayap dilepaskan, Kaisar Biru Perak dengan cepat melilitnya, menutupi seluruh sayap, membuatnya tampak seperti burung besar berbentuk manusia yang ditutupi dengan bunga dan tanaman. Tangsan mengepakkan sayapnya dan perlahan melayang, riak malapetaka di sekitarnya secara alami melewatinya. Pada saat ini, Tangsan tampaknya menjadi bagian dari riak malapetaka. Satu-satunya masalah adalah bahwa karena pengaruh nasib buruk, Kaisar Perak Biru di tubuhnya tampaknya terus berkembang, dan bunga-bunga menjadi lebih besar dan lebih besar. Tangsan tidak berani mengambil inisiatif untuk menghirup energi bunga-bunga neraka ini ke dalam dirinya sendiri. Dia hanya bisa membiarkan mereka tumbuh sambil mengepakkan sayapnya dan terus terbang menuju kedalaman. Mampu terbang, dan tanpa penghalang, kecepatan maju Tangsan tidak ada bandingannya dibandingkan sebelumnya. Bunga-bunga berwarna dingin di bawah dengan cepat berlalu, dan Tangsan, yang tampaknya telah menjadi satu dengan mereka, dapat merasakan bahwa Kaisar Perak Birunya semakin kuat. Lingkaran merek Kaisar Perak Biru berkedip, dan dia merasa sedikit enggah, dan dalam dantiannya gelisah. Meskipun aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk, setidaknya aku dapat melindunginya saat ini, bahkan jika ada masalah nanti, aku dapat mengatasinya melalui indera spiritualku setelah aku pergi dari sini. Pemandangan di bawah kakinya dengan cepat berlalu, dan telur kristal di tangan Tangsan tampaknya telah kehilangan cahayanya, tampaknya membantunya untuk berasimilasi, dan telah menghabiskan banyak energinya. Solen 5 Chapter 395 Taman Surga. Penerbangan berlanjut selama 1 jam lagi, dan jarak penerbangan hampir 10 kali lipat dari 2 jam sebelumnya, tetapi Tangsan masih tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki kemampuan asimilasi yang diberikan oleh telur kristal, bahkan jika tingkat kultivasinya dapat mencapai puncak tingkat ke-9, menghadapi begitu banyak musuh bunga berwarna dingin, dia mungkin tidak akan bisa menembus ke tempat ini. Apalagi bunga berwarna sejuk di bawah ini sudah mulai terlihat beda. Jika dikatakan bahwa ketika mereka pertama kali memasuki taman neraka, setiap bunga berwarna dingin yang mereka lihat hanya seukuran kepalan tangan, maka ketika dia mulai berasimilasi, bunga berwarna dingin itu sudah menjadi seukuran wastafel. Dan sekarang bunga-bunga berwarna dingin di bawah, yang masing-masing cukup untuk dengan mudah menelannya utuh, dengan diameter lebih dari 3 meter, terlihat luar biasa dan bergerak, dan sangat mungkin untuk membayangkan kekuatan menakutkan mereka. Aku khawatir kekuatan semua bunga berwarna dingin di sini ada di lapisan ke-9. Taman neraka ini pasti lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Lokasi yang disebut pertempuran tim Kolosseum sebenarnya hanya di daerah marginal. Bunga-bunga hangat itu sepertinya belum pernah muncul di daerah ini sebelumnya. Dengan kemampuan untuk mengasimilasi, Tangsan tidak takut untuk menyelidiki area ini. Dia ingin melihat apa yang menjadi inti dari Doom Ripple. Semakin besar bunga berwarna dingin di depannya, semakin terang cahaya yang dipancarkannya. Oleh karena itu, Tangsan menemukan bahwa semakin jauh dia terbang ke depan, semakin cerah dunia di depannya, dan bahkan langit pun sepertinya tidak lagi abu-abu, tetapi menyala menjadi biru es. Dengan asumsi bahwa tingkat bahaya di sini tidak dipertimbangkan, Tangsan bahkan akan berpikir bahwa ini adalah tempat terindah yang pernah dilihatnya. Nah, itu sempurna untuk lamaran pernikahan. Memikirkan lamaran pernikahan, wajah Mei Gongzi mau tak mau muncul di benak Tangsan, dan pikiran mengalir deras seperti air pasang. Aku sudah lama tidak melihatnya, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Setidaknya sampai sekarang, alat peringatan yang dia tinggalkan di Akademi Keri belum memberinya kabar apapun. Pada saat ini, seberkas cahaya di kejauhan menarik perhatian Tangsan. Dalam warna biru es, beberapa warna berbeda tampak muncul di kejauhan.
Hati Tang San bergetar, sayapnya mengepak kuat di belakangnya, dan langsung berakselerasi untuk terbang ke arah itu. Telur kristal di tangannya juga tampak memancarkan beberapa lingkaran perak aneh pada saat ini, dan setiap garis pada telur kristal tampak hidup, memancarkan cahaya redup. Terbang ke depan, kecepatan alaminya sangat cepat, dengan bunga biru besar di sekujur tubuhnya, dan segera Tang San mendekati area itu. Semakin dekat dia, semakin yakin dia benar, karena area itu tidak lagi biru, tapi putih. Lingkaran putih lembut terpancar keluar, semakin dekat, Tang San samar-samar melihat bahwa itu masih lautan bunga, tetapi semuanya adalah bunga putih. Setiap bunga putih memancarkan lingkaran suci, dan di tengah bunga putih ini, ada bunga besar. Diameter bunga besar itu 100 meter. Aku tidak tahu berapa banyak kelopaknya. Dapat dilihat dari udara bahwa tampaknya ada benda seperti lotus di tengah bunga, memancarkan warna putih yang aneh. Dicapai. Tang San menemukan bahwa semua riak malapetaka menyatu menuju bunga besar, dan riak malapetaka di luar area putih hampir seperti substansi, sehingga lapisan cahaya hitam dapat terlihat di sekitar area putih. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk melihat area ini dari kejauhan, dan hanya jika jaraknya diperbesar sampai batas tertentu, kamu dapat melihat cahaya putih yang menjulang di bawah topeng hitam. Saat dia semakin dekat, bunga putih besar memenuhi bidang penglihatannya. Itu dia. Tang San mendekat dengan cepat, dipelihara oleh riak malapetaka di sekitarnya, bunga-bunga berwarna dingin di tubuhnya dengan cepat tumbuh. Melihat tepi area putih, Tang San dengan hati-hati mendarat di tanah. Ada bunga-bunga besar berwarna dingin di sekelilingnya, masing-masing seperti pohon raksasa, bunga-bunga besar itu berdiameter lebih dari 5 meter, berayun lembut ke arah area putih. Bunga-bunga berwarna dingin di tubuh Tang San tumbuh dengan cepat, yang tidak bisa dia kendalikan sendiri. Dia tidak berani berhenti lagi karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat ini. Tang San dengan hati-hati mengendalikan seorang kaisar biru perak dengan bunga berwarna dingin, dan diam-diam menyelidiki area putih di depan. Adegan mengejutkan muncul. Ketika kaisar perak biru Tang San menembus ke area putih, dia diselimuti oleh cahaya putih yang tampaknya lembut hampir seketika, dan bunga-bunga dingin di atasnya dengan cepat berubah menjadi bubuk, menghilang diam-diam, seolah-olah telah dicuci pergi, hanya menyisakan tubuh kaisar perak biru. Masuk. Sebuah suara samar datang dari telur kristal. Tang San dengan ragu-ragu mengulurkan tangan terlebih dahulu, dan tiba-tiba, situasi yang sama seperti sebelumnya muncul, bunga berwarna dingin pada kaisar perak biru dengan cepat menghilang, hanya menyisakan lengan dan tubuh kaisar perak biru. Kehangatan aneh mengikuti, dan Tang San hanya merasakan vitalitas besar menembus ke dalam tubuhnya secara instan, membuat seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman, dan kelelahan di sekujur tubuhnya tersapu dalam sekejap. Tidak heran, mata Tang San berkilat kaget, dia tahu bahwa dia mungkin telah datang ke tempat yang luar biasa. Saat ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah ke inti sebenarnya dari taman neraka ini. Bunga-bunga dingin di tubuhnya surut seperti air danau, memperlihatkan Tang San memegang telur kristal. Perasaan bahwa seluruh tubuh dicuci dengan hangat sangat menyegarkan, seperti orang yang mandi air panas ketika dia paling lelah, dan seluruh tubuhnya rileks. Apakah itu vitalitas, kekuatan darah, atau roh? Mereka semua sepenuhnya pulih ke puncaknya saat ini, dan telur kristal yang dia pegang di tangannya meledak menjadi cahaya perak yang menyilaukan. Bahkan Tang San bisa merasakan bahwa kekuatan hisap besar menyebar dari telur kristal ini, menyerap energi kehidupan di sekitarnya, seperti pusaran, melahap dengan panik. Namun, di dunia aneh yang penuh dengan bunga putih murni ini, vitalitasnya tampaknya tidak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana ia melahapnya, vitalitas itu tampaknya tidak terpengaruh dengan cara apapun. Tang San tiba-tiba samar-samar mengerti arti dari lagu sebelumnya, neraka dan surga semuanya ada di bumi. Jika dunia luar adalah neraka, dunia di depanmu seolah-olah surga. Sinar cahaya aneh beredar di udara, Tang San dengan hati-hati menyentuh bunga-bunga di sekitarnya, dan segera, dari bunga-bunga itu, nafas kehidupan yang kuat disampaikan kepadanya. Yang lebih aneh lagi adalah dia juga merasakan energi yang familiar, keberuntungan. Energi keberuntungan di sini begitu kuat sehingga jejak mata badak di tubuh Tang San menjadi lebih cerah, dan hampir seketika ada tanda evolusi. Ini tidak diragukan lagi adalah dunia yang penuh dengan keberuntungan. Naik, pikiran itu datang dari telur kristal lagi, mengganggu perasaan Tang San. Tang San menatap bunga besar di depannya, mengambil napas dalam-dalam, bangkit dan melompat ke udara. Semakin dekat dia ke bunga besar itu, semakin santai perasaan Tang San.
Tiba-tiba, di belakangnya, hantu muncul, dan itu adalah rubah surgawinya sendiri yang berubah menjadi hantu. Tianhu, yang awalnya hanya memiliki 3 ekor, langsung menumbuhkan ekor keempat, dan kekuatan keberuntungan yang kuat berkerumun, membuat Tang San merasa benar-benar baru. Hah, sebuah bisikan datang dari telur kristal, tetapi saat berikutnya, telur kristal itu benar-benar sunyi. Pada saat yang sama, Tang San merasa ada sesuatu di telur kristal yang benar-benar hilang. Solen 5 Chapter 396 Penetasan Telur Kristal. Dengan perasaan tajam Tang San yang pernah menjadi Raja Dewa, itu tampaknya merupakan tanda bahwa sisa-sisa Kaisar Iblis Kristal telah menghilang. Perasaan ini membuatnya merasa lega. Ruang unik Taman Neraka sangat aneh. Tampaknya kesadaran dewa tidak dapat ditampilkan sama sekali di sini. Dengan kata lain, bahkan jika Raja Iblis Kristal telah meninggalkan sisa pemikiran pada telur kristal sebelumnya, di plane ini, itu akan tidak dapat menyampaikan pesan kepada The Crystal Demon King. Tapi sekarang setelah untaian kesadaran ini benar-benar menghilang, maka, diri yang dirasakan untaian kesadaran secara alami tidak akan dirasakan oleh Kaisar Iblis Kristal. Dia telah menjadi rubah langit berekor 4. Rubah surgawi telah memasuki peringkat ke-7 dengan sangat tidak dapat dijelaskan. Jika dia tahu, dia seharusnya membawa kakak senior Dubai. Setiap kelopak bunga putih besar dengan diameter 100 meter itu sedikit berirama, Tang San diam-diam memberinya nama di hatinya, sebut saja bunga surga. Ini benar-benar bunga yang sangat indah, seolah-olah merupakan kumpulan dari semua bunga yang indah di dunia. Di tengah bunga surga, platform seperti lotus tampak berdiameter sekitar 5 meter, dengan tonjolan emas pucat di atasnya, memancarkan kecemerlangan yang aneh. Tang San tahu bahwa ini adalah tujuan Crystal Egg. Dia melayang ke tengah. Anehnya, dia tidak menghadapi bahaya apapun, tetapi hanya bisa merasakan seolah-olah energi kehidupan nyata dan kekuatan keberuntungan menyapu dirinya. Kekuatan transformasi rubahnya hari itu tumbuh hampir setiap detik, dan bahkan kekuatan garis keturunan lainnya dengan cepat meningkat pada basis aslinya. Ini adalah kekuatan keberuntungan dan energi kehidupan. Di sini, tampaknya semua garis keturunan akan berevolusi dengannya. Batas evolusi kemungkinan besar adalah ranah kultivasinya sendiri. Dalam kegelapan, Tang San tampaknya memiliki perasaan khusus. Ketika dia jatuh di inti bunga surga, dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan, dan kekuatan keberuntungan dan energi kehidupan di sekitarnya seperti 100 sungai yang kembali ke laut, berkumpul ke arahnya. Telur kristal di tangan Tang San menyerap energi ini dengan panik, begitu pula dia sendiri. Selain transformasi rubah surgawi, transformasi meraknya, transformasi jinpeng, transformasi waktu, transformasi kaisar perak biru, dan liger semuanya berkembang pesat, dan batasnya adalah ranah kultivasinya. Level liger yang berhenti di puncak Orde ke-8 tidak bisa lagi ditingkatkan, tetapi menjadi lebih murni, sementara yang sebelumnya kurang dari Orde 8 berkembang ke Orde 8, dan Orde 8 sudah bergerak menuju puncak Orde 8. Energi kehidupan di sini sangat kaya sehingga tidak hanya dapat menyehatkan tubuh, tetapi bahkan kesadaran. Tang San jelas merasa bahwa kekuatan spiritualnya dengan gila-gilaan menyerap energi dari dunia luar, mengembalikannya ke kesadaran ilahinya sendiri, membuat kecepatan kesadaran dewa meningkat beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Telur kristal di tangannya menjadi lebih panas dalam waktu singkat, dan pola di permukaan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tang San menundukkan kepalanya dan melihat jantung bunga surga di bawah kakinya. Benjolan emas tampak seperti biji, dan mereka benar-benar tertanam di jantung bunga. Ini tidak diragukan lagi adalah bahan alami yang paling berharga. Harta karun. Tang San berjongkok dan mencoba untuk mengambil satu, tetapi tepat ketika dia hendak meraihnya, tiba-tiba ledakan jantung yang kuat mengikuti, menyebabkan dia berhenti. Tampaknya selama dia mengeluarkan biji teratai, dia akan menghadapi bahaya besar. Transformasi rubah surgawinya telah ditingkatkan ke urutan ke-7, dan firasat bahayanya bahkan lebih kuat, ditambah dengan persepsi yang dibawa oleh kesadaran, dia segera menghentikan tindakannya. Ada 18 biji teratai emas di jantung surga. Bagaimanapun, Tang San tidak melakukan apa-apa, tetapi meletakkan telur kristal di tangannya di tengah hati bunga. Pada saat ini, bunga surgawi tiba-tiba mulai bergetar, membuat Tang San merasakan kakinya gemetar, dan dunia berputar. Segera setelah itu, nyanyian yang menyenangkan terdengar, dan suara nyanyian sudah dekat. Tang San terkejut menemukan bahwa suara nyanyian itu sebenarnya dihasilkan oleh tabrakan kelopak raksasa bunga surga. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Neraka dan surga ada di
Saat nyanyian itu terdengar berulang kali, energi kehidupan di sekitarnya dan kekuatan keberuntungan langsung menjadi lebih kuat. Yang lebih mengejutkan Tang San adalah dia tiba-tiba menemukan bahwa bintik-bintik cahaya putih berangsur-angsur mengembun di atas bunga surga. Bintik-bintik cahaya putih ini perlahan-lahan terbentuk dan berubah menjadi batu seputih batu giok, dan kemudian perlahan melayang dan terbang ke udara. Seluruh tubuh Tang San terkejut, karena dia hanya meliriknya, dia bisa melihat dengan jelas penampilan batu-batu itu, dan juga merasakan napas mereka. Batu keberuntungan. Bukankah itu batu keberuntungan yang aku dapatkan di Gunung Suci Tianhu, tanda Kaisar Iblis Tianhu? Jumlah batu keberuntungan ini tidak terlalu besar, tetapi mereka benar-benar ada di atas bunga surga, dan kemudian perlahan-lahan terbang ke udara, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Tang San tiba-tiba berbalik, melihat sekeliling, dia tiba-tiba mengerti apa tempat ini. Melihat bunga surga di bawahnya, dia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa dia seharusnya menyentuh rahasia inti plane ini. Pada saat ini, sedikit klik menarik Tang San kembali dari pikirannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat retakan muncul di permukaan telur kristal. Ini akan menetas, begitu cepat. Faktanya, apa yang tidak diketahui Tang San adalah ketika Kaisar Iblis Kristal Besar menyerahkan telur kristal kepadanya, telur kristal itu sebenarnya akan menetas. Kaisar Iblis Kristal tidak ingin dia membawa telur kristal ini ke taman neraka, dan dia tidak tahu bahwa dia akan datang ke sini. Tetapi di taman neraka, telur kristal ini tertarik pada bunga surga, dan secara alami membawa Tang San untuk datang ke sini, pada saat yang sama juga mempercepat kemajuan penetasan, dan mendapat manfaat besar di sini. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Nyanyian manis masih bergema di seluruh taman neraka. Tang San duduk di sebelah telur kristal, menatapnya tanpa berkedip. Apa yang akan menetas dari telur kristal ini? Seekor naga, atau... Dia sedang berpikir ketika tiba-tiba, dengan klik, sepotong kulit telur jatuh. Segera setelah itu, tangan yang lembut dan lembut terulur dari kulit telur, lalu meraih potongan kulit telur yang baru saja jatuh, dan menariknya ke dalam telur. Kemudian, suara klik, klik, klik datang dari cangkang telur. Ini. Tang San menatap pemandangan ini dengan tercengang. Segera, tangan kecil itu terulur lagi, kali ini meraih langsung sepotong kulit telur, dengan mudah memecahkannya, dan kemudian menariknya ke dalam kulit telur. Untuk beberapa alasan, Tang San merasa bahwa tangan kecil yang terulur untuk kedua kalinya tampaknya sedikit lebih besar dari yang pertama. Dia buru-buru mendekat dan melihat ke dalam kulit telur melalui celah. Di dalam kulit telur, tubuh kecil meringkuk di sana. Dia memiliki rambut perak pendek yang tampak sedikit basah, dan tubuhnya yang putih dan lembut meringkuk bersama. Sepasang tangan kecil memegang kulit telur yang baru saja dia ambil, dan dimakan. Ini jelas seorang gadis kecil manusia. Tapi tidak seperti bayi yang baru asal, dia terlihat lebih tua, sekitar 1 tahun. Tang San jelas merasa bahwa dalam proses makan kulit telur, tubuhnya tampak tumbuh terus-menerus. Tidak hanya kulit telur, tetapi juga makanan dari energi kehidupan yang kaya dari taman surga, yang semuanya tampaknya mempercepat pertumbuhannya. Ini manusia yang asal dari telur. Bukan karena Tang San belum pernah melihat situasi seperti itu. Faktanya, di dunia di mana dia adalah Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, cucunya asal seperti ini. Karena menantu perempuannya sendiri adalah Raja Naga Perak yang kuat, itu normal bagi naga untuk bertelur.